Jadi bukan di Lamper Kidul, bukan di Semarang, bukan seorang binyaya, bintoha yang bersembunyi. Jadi ini adalah bukti nyata, ya, bukti nyata dari sumber Jawa, sumber Belanda, sumber Inggris, ya, dan kita punya segudang sumber. Ya. Jadi seumpamanya bintaha betul-betul menyamar seperti Sumadiningrat, kita mohon melihat sumber. Ya. Kalau sumber bisa menyaingi Babat Bedai Ngayogyakarta dari Panular, bisa menyaingi saksi mata dari John Dean, saksi mata dari Mangkunegoro kedua, saksi mata dari Penghulu Jogja pada 1832, silakan. Saya dengan senang hati akan menerima itu sebab saya merasa bahwa keluarga Binyaya adalah keluarga yang bukan sembarangan keluarga kalau mereka punya leluhur setenar Raden Saleh Sharif Bustaman Binyaya bin Awal, ya, orang yang luar biasa. Silakan. Saya terbuka, saya orang sejarawan, saya akan menerima bukti. Tapi kalau tidak ada bukti, ini artinya bahwa sejarah dari bintaha yang mungkin notabene hidup dan meninggal 1818 tidak ada hubungan sama sekali dengan Sumadiningrat. Dan apa yang ditahu oleh Hasan Lutfi adalah salah satu sejarah yang diada-adakan. Seorang juru kunci yang merawat kuburan supaya juru kunci di jajaran bisa membersihkan makam dan bisa merawat dengan baik. Ya. Dan di sana di kuburan di jajaran disebutkan adalah makam dari Kiai Tumenggung Gajah, yaitu Gajah Tleno, ayah dari Sumadiningrat, adalah makam dari Sumadiningrat sendiri, dan ada makam dari wakil Sumadiningrat, ya, itu adalah Kanjeng Raden Tumenggung Wiriwenoto, wakil dari Sumadiningrat di Keparak Kiwo, salah satu golongan administrasi yang senior di dalam keraton, didaftar di dalam arsip Jogja sebagai yang dirampas Inggris sebagai Mantri Keparak Kiwo, itu adalah Wiriwenoto. Bukti adalah arsip dari Jogja, ya, jilid 1 dan jilid 2, ya. Ini adalah rampasan Inggris dari Gedung Pecarikan, ya. Dan juga ada babat dari Panular, ya, Inggris di Jawa, yang saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, yang sebenarnya satu babat yang ditulis oleh saksi mata dari apa yang terjadi, dan sejenis babat bedah Ngayogyakarta yang dibuat sebagai dagbook oleh Pangeran Aryo Panular, putra dari Sultan Mangkubumi, dan Pakde dari Diponegoro. Ya. Jadi agak luar biasa, kita tidak punya kekurangan bahan, ya, untuk memberitahu kepada kami apa yang terjadi pada sesungguhnya pada fajar kira-kira antara jam 6 dan jam 7 pagi di kediaman Sumadiningrat, waktu Sumadiningrat 20 tahun sesudah beda Ngayogyakarta, Sumadiningrat, ayahnya dan wakilnya didapatkan di jajaran. Jadi bukan di Lamper Kidul, bukan di Semarang, bukan seorang binyaya, bintoha yang bersembunyi. Jadi ini adalah bukti nyata, ya, bukti nyata dari sumber Jawa, sumber Belanda, sumber Inggris, ya, dan kita punya segudang sumber. Ya. Jadi seumpamanya bintaha betul-betul menyamar seperti Sumadiningrat, kita mohon melihat sumber. Ya. Kalau sumber bisa menyaingi Babat Bedai Ngayogyakarta dari Panular, bisa menyaingi saksi mata dari John Dean, saksi mata dari Mangkunegoro kedua, saksi mata dari Penghulu Jogja pada 1832, silakan. Saya dengan senang hati akan menerima itu sebab saya merasa bahwa keluarga Binyaya adalah keluarga yang bukan sembarangan keluarga kalau mereka punya leluhur setenar Raden Saleh Sharif Bustaman Binyaya bin Awal, ya, orang yang luar biasa. Silakan. Saya terbuka, saya orang sejarawan, saya akan menerima bukti. Tapi kalau tidak ada bukti, ini artinya bahwa sejarah dari bintaha yang mungkin notabene hidup dan meninggal 1818 tidak ada hubungan sama sekali dengan Sumadiningrat.
dan apa yang diberitahu oleh Hasan Lutfi adalah salah satu sejarah yang diada-adakan. Sebenarnya sebagai seorang Inggris, apalagi seorang Skotlandia dari ibu saya yang dari Skotlandia Timur, saya akan dengan senang hati menerima cerita dari Hasan Lutfi bin Yahya, sebab ini akan membersihkan aib di atas pamor Inggris Skotlandia, di mana jasad dari Soemeringrat dianiaya oleh sekretaris asisten residen John Deans yang mau memotong leher dari Panglima, dan serangkaian tindakan yang betul-betul keji dan membuat aib atas pamor kita orang Inggris. Tapi sebenarnya itu tidak kenyataan. Kenyataan adalah bahwa salah satu war crime dibuat oleh Inggris. Soemeringrat tidak ditindakin dengan respect, dan semua yang tercantum di arsip Jawa, Babad Beda Inga Yogyakarta, Sorasila Ing Kedanurejan yang ada di Panti Bedoyo di Sonobedoyo, dan juga laporan dari Penghulu 20 tahun kemudian, semua adalah kenyataan. Jadi dalam hal ini situasi cukup terang benderang bagi sejarawan, ya. Agak langka, ya. Kita punya naskah yang dirampas Inggris seperti arsip dari Jogja. Kita punya genealogi yang dibuat Surat Sorasila Ing Kedanurejan yang sekarang bisa dilacak di Sonobedoyo Museum, dan kita punya dari Panular yang saya terjemahkan dalam bahasa Inggris dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai Inggris di Jawa. Biasanya untuk sejarawan dari keluarga Jawa pada awal 19 atau 18 ada banyak pertanyaan, ada banyak yang abu-abu. Dalam hal ini sama sekali tidak ada, ya. Sudah terang benderang, sudah jelas, garis sejarah sudah jelas. Siapa diri Soemeringrat? Apakah dia keturunan Arab atau punya persentuhan dengan dunia Arab? Ya, kita tahu dari buku L.W.C. van den Berg, Lodewijk Willem Christian van den Berg yang menjadi advisor for Inland Sesaken pada tahun 80-an, yang mempublikasikan satu buku yang sangat penting sekali, Al-Hadramaut, koloni Arab dan Archipelagia, Yemen Selatan, Al-Hadramaut, dan komunitas Arab di Nusantara pada abad 19, akhir abad 18, bahwa sama sekali tidak ada persentuhan, ya, di dalam keluarga Soemeringrat. Ada keluarga dari Hadramaut yang terpandang sekali seperti Bak Kaiban yang menikah dengan keluarga dari Pangeran Bintoro, salah satu putra dari Hamengkubuwono I, Sultan Mangkubumi, dan anak mereka adalah Bupati Magelang, Kiai Tumenggung Danunegoro, yang Danuningrat yang meninggal secara mengenaskan pada bulan awal dari Perang Jawa di areal selatan Kedu. Tapi di dalam hal dari Soemeringrat, L.W.C. van den Berg tidak menyebutkan apa-apa, ya. Dan sama sekali tidak disebutkan bahwa bin Yahya menikah di dalam Keraton Jogja, apalagi dengan Soemeringrat adalah bin Yahya dalam disguise, ya, dalam seperti dijawantakan di dalam seorang Arab, ya. Sama sekali tidak, ya. Maaf, tapi ini adalah imajinasi dari Sang Habib. Dengan senang hati saya akan menunjukkan bukti-bukti yang nyata, tapi pada akhirnya apa yang disebutkan di dalam naskah Jawa dan Belanda dan Inggris adalah kenyataan. Jadi ini sudah jelas, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dingarang-ngarang, tidak bisa ada salah satu sejarah yang bisa menggelapkan kebenaran. Matur nuwun.